Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla sana'uh wa bi ni'matihi asya ibadu wa bi hukmihi nazalat rahmatuh wa bi kudrati madha hukmuhu wa qada'uh. Asyhadu an la ilaha illallah jalla jalaluh wa 'azama sya'nuh wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ada amanatuhu wa tahta risalatuhu faminan nas may yusaddiquhu wa minhum man yunkiruhu amma ba'du. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa potongan bagian materi dari kelompok 10. Dan langsung masuk ke dalam. Di sini terdapat pembahasannya, yaitu yang pertama bisa juga dikaitkan dengan pengertian dari qawaid al-fiqhiyah. Sebenarnya qawaid al-fiqhiyah itu yaitu adalah ilmu yang menunjukkan suatu cabang keislaman atau cabang dari berbagai ilmu-ilmu Islam yang oleh ulama fikih diberi definisi agak berbeda-beda, namun substansi terminologinya atau balik lagi ke dalam tujuannya yaitu tetap sama. Di sini fikih itu secara general atau dari materi fikihnya itu sendiri mempunyai sumber yang sama, yaitu dimana tujuannya mendekatkan berbagai persoalan dan mempermudah untuk mengetahuinya, entah dari segi agama, pendekatan diri, ataupun kegiatan sehari-hari seluruh masyarakat umat muslim. Lalu masuk ke dalam urgensi kaidah fikih. Hukum Islam itu bisa kita dapat atau kita bisa golongkan dengan menjadi dua macam, yaitu yang pertama hukum ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Dan hukum-hukum semacam ini dimaksudkannya adalah untuk menjadi pegangan atas kesadaran seorang hamba akan tujuan utamanya hidup di dunia ini, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yaitu seperti hukum-hukum muamalah atau hukum yang berkenaan dengan kemasyarakatan dalam arti yang sangat luas, seperti bisa juga dikatakan dengan transaksi-transaksi atau tindakan, sanksi-sanksi hukum, kejadian dan sebagainya, selain dari masalah ibadah madhoh. Banyak kaidah-kaidah ataupun hukum-hukum muamalah tersebut dalam berkembang dengan seiringnya zaman atau mengambil bentuk berbagai disiplin. Dan bagi kita yang sangat minim dengan ilmu ataupun jauh dengan tidak mengetahuinya dan ingin mengetahui bagaimana cara mempelajari ilmu kaidah itu, dan di sini terdapat alternatif, yaitu kita bisa merumuskan kaidah-kaidah yang merupakan generalisasi atau aslinya dari masalah-masalah fikih tersebut, dan setiap generasi dapat menampung masalah yang serupa lalu dipelajari dan seterusnya. Dan setelah kita perhatikan atau kita cermati baik-baik bahwa kaidah-kaidah fikih itu menduduki fungsi signifikan dan peranan yang sangat penting dalam pemeliharaan dan perkembangan hukum Islam. Fungsi dan peranan kaidah fikih ini bagi para pemikir hukum Islam dimaksud dapat diringkas ya. Jadi para pemikir hukum Islam ini mereka mengesimpulkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kaidah fikih itu dapat dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah fikih yang kita hadapi pada zaman sekarang dengan mengategorikan masalah tersebut dengan lingkup yang sama. Yang kedua, sebagai media ataupun alat untuk menafsirkan nasoh-nasoh dalam rangka penetapan hukum. Jadi kita bisa melihat ketetapan hukum dari sini. Dan ketiga, fikih itu sesungguhnya suatu pengetahuan atau kompetisi untuk dapat melakukan persamaan suatu masalah yang serupa dan memecahkannya. Kemudian masuk ke dalam kaidah-kaidah fikih. Nah, dan di sini kaidah-kaidah fikih memiliki kaidah fikih induk atau
kaidah dasar. Dan secara umum, kaidah ini disusun dengan sistematika, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kaidah-kaidah fikih induk, disebut juga induk karena banyak kaidah-kaidah cabang yang dapat dikembalikan atau dirujuk kepadanya. Jadi dari kaidah induk ini sendiri memiliki kaidah-kaidah cabang, dan kaidah cabang ini bisa kita balikan kepada kaidah asalnya, yaitu kaidah induk. Dan yang kedua, kaidah-kaidah fikih cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama, dan kaidah cabang ini yaitu telah disepakati oleh mayoritas ulama. Dan ketiga, kaidah cabang yang diperselisihkan oleh ulama. Jadi ada juga kaidah-kaidah yang diperselisihkan oleh induk ulama. Pertama, yaitu al-umur bimaqasidiha, dengan arti segala perkara tergantung dengan niatnya. Kaidah ini diambil atau disandarkan dari sejumlah ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Adapun di sini kita mengambil salah satu contoh saja, memberi umpamaan, yaitu dari ayat Al-Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, di dalam ayat ini kita bisa ada beberapa kandungan dan kita bisa memahaminya, yaitu yang pertama, yaitu tujuannya niat. Nah, pada dasarnya niat itu adalah untuk membedakan antara perbuatan ibadah atau perbuatan biasa. Jadi ketika niat kita lebih spesifikasi atau mengkhususan, contohnya seperti ini. Apabila kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk fakir miskin, lalu kita niatkan zakat, maka harta itu kita keluarkan untuk zakat. Tapi apabila kita tidak niat apapun atau hanya memberikan kepada fakir miskin, maka itu bisa masuk dalam bentuk bakti sosial ataupun bantuan sosial. Sama juga seperti puasa. Yang membedakan puasanya yaitu ialah dari niat. Entah itu bisa puasa sunnah ataupun puasa wajib Ramadan. Yang kedua, persoalan fikih yang dirujuk kepada kaidah ini adalah hukum Islam dalam bidang ibadah dan muamalah. Bidang ibadah yaitu umpamanya munakahat atau pernikahan. Adapun juga transaksi-transaksi, jinayat, qada, peradilan, dan segala amalan taqarrub ilahi lainnya. Dan semua itu kembali kepada kaidah ini. Dan yang ketiga, segala amal perbuatan manusia yang dinilai adalah niat yang melakukannya. Dan amal perbuatan itu mestilah yang masuk dalam kategori perbuatan yang diperbolehkan. Contohnya seperti ini. Perbuatan kita dengan niat yang baik, akan tetapi kita melakukan perbuatannya itu sudah tidak boleh. Jadi seperti kita bermain judi, tetapi kita niat ingin membantu fakir miskin. Niat itu diperbolehkan, tapi perbuatannya sudah salah. Jadi tentu saja dilarang. Karena judi saja sudah tidak diperbolehkan walaupun niatnya untuk membantu. Kaidah induk kedua, al-yaqinu la yazalu bisyak. Artinya, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Nah, perlu kita jabarkan bahwa yang dimaksud dengan al-yakin yaitu yakin, keyakinan. Dan dalam kaidah di atas adalah segala yang pasti berdasarkan pemikiran mendalam atau berdasarkan dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan asyak yaitu keraguan, sesuatu yang keadaannya belum pasti antara benar ataupun tidak. Dan di sini sulit dipastikan mana yang lebih kuat dari salah satu kedua kemungkinan tersebut. Dan kaidah ini diambil dari hadis, "Iza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashqulu 'alaihi akhraja minhu syai'an amla la yakhrujanna minal masjid hatta yasma'u sauta aw yajidu rihan." Artinya, apabila salah seorang kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul persoalan apakah sesuatu itu telah keluar atau belum, maka janganlah keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mendapatkan baunya. Hadis riwayat Muslim.
Nah, hadis ini menjelaskan tentang seseorang yang semulanya dalam keadaan berwudu, lalu ia ragu telah mengeluarkan angin atau belum, atau yang biasa kita sebut dengan suara kentut. Maka dalam hal ini ia harus dianggap sebagai keadaan berwudu, sebab keadaan berwudu inilah yang sejak semula sudah menjadi keyakinan, sedangkan keraguannya yaitu baru muncul di kemudian setelah keyakinan. Jadi keyakinan yang ada itu tidak dapat dihapus dengan keraguan. Seperti dari kaidah di atas itu bisa juga menjadikan kaidah cabang al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asal adalah tetap apa yang telah ada atas. Kemudian yang ketiga, kaidah induk ketiga, al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini diambil dari ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yang mempunyai arti beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan memperjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia terbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, hendaklah kamu mengagungkan Allah dan petunjuknya, dan diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, di sini terdapat juga perumpamaan atau contoh, seperti seseorang sulit menunaikan sholat dengan cara berdiri, maka ia dibolehkan duduk. Dan jika dia merasa masih kesulitan di dalam sholat duduk, maka ia diperbolehkan untuk sholat dengan berbaring. Jika masih menyulitkannya, maka ia diperbolehkan dengan mengadipkan mata ataupun isyarat. Kaidah induk yang keempat, ad-darur yuzalu. Artinya kemudorotan itu hendaklah dihilangkan. Nah, kaidah ini diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghairu bagin wala 'adin fala isma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la dororo wala diroron. Artinya tidak boleh membuat kemudorotan dan membalas kemudorotan. Kaidah ini sangat berperan atau dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudorotan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam membolehkan pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat. Jadi semisalkan kita bertransaksi dan kita mendapatkan barang yang kita beli itu cacat, maka boleh bagi kita untuk mengembalikan barang itu ataupun menukarnya. Dan di sini Islam mengajarkan kita untuk berkhiyar dalam jual beli, dan juga mengajarkan perwalian untuk membantu orang yang tidak mengerti atau tidak bisa berbicara, mengajarkan hak syuf'ah bagi tetangga, yaitu kaidah induk kelima, al-adatu muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Nah, kaidah ini diambil dari surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma taitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa
wa yaj'alullaha fihi khairan katsira. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan karena hendak mengambil kembalian sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan ataupun pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, tradisi ataupun adat di sini sangat berperan dalam pembentukan dan pembangunan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Seperti Imam Abu Hanifah banyak mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat Irak dalam menetapkan hukumnya. Adapun juga Imam Malik banyak dipengaruhi oleh tradisi ataupun adat ulama-ulama Madinah. Adapun Imam Syafi'i memiliki qaul qadim atau ketika ia berada di Baghdad, dan qaul jadid ketika berada di Mesir. Nah, dan ini semua disebabkan perbedaan adat ataupun tradisi dengan kedua negara atau wilayah tersebut yang berbeda adatnya ataupun kebiasaannya. Banyak sekali aturan hukum Islam atau fikih yang ditetapkan dengan pertimbangan adat kebiasaan ini. Seperti umpamanya jual beli ta'ati atau mengambil barang atau benda, kemudian memberikan sejumlah uang atau alat tukar lainnya yang telah diketahui atau disepakati. Nah, pelabelan harga barang seperti yang sering dilakukan di mal-mal atau supermarket atau pengumuman sebagai lisan dan tulisan. Jadi, kita sudah mengetahui atau sudah terbiasa dengan melakukan cara seperti ini. Dan dari kaidah ini terdapat salah satu kaidah cabang yang juga berbunyi kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabitan lahu fihi walal lughah yurja'u fihi ilal urfi. Artinya setiap aturan yang didatangkan oleh syara secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara, dan juga aturan bahasa ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan atau al-urf. Nah, di dalam kaidah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kebiasaan atau adat istiadat yang ada di masyarakat bisa menjadi patokan hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh atau misalnya seperti menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, bahwa ketika ada tamu, makanan atau minuman yang telah kita suguhkan kepada tamu boleh dimakan tanpa harus membayar makanan atau minuman yang telah kita suguhkan. Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.